oleh tim penyidik disimpulkan bahwa ada indikasi tindak pidana korupsi dalam proses pemungutan retribusi sampah di Kota Bandar Lampung. Buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa subscribe channel Kupas TV ya, biar channel ini semakin berkembang untuk menyajikan berbagai konten terbaik dan menarik lainnya. Follow juga akun Instagram dan Facebooknya ya. Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung, Sahriwansyah dan 2 staf ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi uang retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung tahun anggaran 2019 hingga 2021. Hal tersebut diungkapkan oleh Aspidsus Kejati Lampung, Hutamrin saat menggelar konferensi pers di Kejaksaan Tinggi Lampung pada hari Senin 6 Maret 2023. Hutamrin menjelaskan, pihaknya telah menetapkan 3 tersangka atas perkara korupsi tersebut dan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup. Berdasarkan hasil ekspos dan penyidikan disimpulkan bahwa ada tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut. 3 tersangka yang ditetapkan diantaranya SH selaku Kadis DLH Bandar Lampung tahun anggaran 2019 hingga 2021. HF selaku Kabid Tata Lingkungan DLH Bandar Lampung dan HY selaku Pembantu Bendahara Penerima DLH Bandar Lampung. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, pihak Kejati akan langsung mengeluarkan surat perintah penyidikan khusus. Selanjutnya akan dilakukan proses pemeriksaan sebagai tersangka. Adapun modus yang dilakukan oleh ketiga tersangka yaitu dengan melakukan markup dan tidak melakukan penyetoran uang retribusi sampah DLH Bandar Lampung serta terdapat juga indikasi karcis retribusi sampah palsu. Hasil auditor independen telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp6.925.815.000. Lalu ada beberapa pihak yang sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp586.750.000 sehingga kerugian negara masih tersisa Rp6.339.065.000. Ketiga tersangka dipersangkakan pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP JO Pasal 64 Ayat 1 KUHP Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP JO Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Adapun ketiganya baru ditetapkan tersangka dan belum dilakukan penahanan, karena belum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, peran tersangka nanti kita akan ungkap ya di dalam proses penyidikan. Peranannya tidak secara gamblang dapat kita utarakan di sini. Yang pasti ada kerjasama antara masing-masing tersangka, baik kepala dinasnya, mantan kepala dinas maupun kabitnya maupun dari pembantu bendaharanya. Jadi ada masing-masing berdiri sendiri yang telah dilakukan oleh mereka. Yang selanjutnya apakah nanti akan ditahan atau tidak ditahan, itu adalah kewenangan penyidik dalam proses nanti pemeriksaan tersangka. Ya, saya tidak dapat mengambil suatu kebijakan atau mengumumkan sekarang apakah ditahan ataukah tidak, tergantung daripada kepentingan penyidikan. Belum ditahan karena belum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangkanya. Kalau kemarin kan diperiksa masih sebagai saksi semua, gitu. Karena penyidikannya masih bersifat umum. Nanti akan bersifat khusus, akan dipanggil sebagai tersangkanya. Secepatnya kita akan panggil saksi-saksi secepat karena memang sudah finalisasi ya. Dalam proses penetapan tersangka sudah berapa saksi yang diperiksa? Iya, 60 lebih saksi, baik dari pihak UPT-nya, penagihnya, terus dinasnya ya, maupun wajib pajak retribusinya,
Jadi kita ambil masing-masing sampel secara acak. Kita lihat dulu ya hasil proses penyidikan pengembangan dari tersangka ini ya. Apakah tersangka juga melibatkan orang lain ya? Sepanjang itu dapat dipertanggungjawabkan ya silakan gitu. Yang pasti dalam penetapan tersangka ini sudah ada 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang. Nah, tersangka ini nanti akan berkeluar dia bagaimana itu nanti kita lihat dulu alat buktinya lagi gitu. Ya. Jadi kita tidak berandai-andai ya. Itu ditemukan ada yang utama ya, yang terdaftar. Ada yang asli tidak terdaftar. Terus kemudian ada yang dipungut tidak disetor. Begitu loh. Macam-macam modusnya. Ada juga yang namanya ada ternyata setorannya tidak ada. Ya. Yang pasti itu semua diterangkan di auditor lengkap. Jumlah bundelnya berapa, yang di korporasinya berapa, sehingga detail jaksa dapat membuktikan ataupun dapat dijadikan alat bukti sebagai perhitungan kerugian negaranya di situ. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogipinem, Kupas TV, melaporkan.